Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Rezi Rizkia Pratiwi, kelas 4C Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2032367. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu dosen pengampu Dian Nisa Istopa SPD MPDI, yaitu dengan judul mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian. Penjelasan pertama yaitu pengertian variabel. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Pengertian variabel dapat pula dirumuskan sebagai variasi dari sesuatu yang menjadi gejala penelitian. Gejala penelitian dimaksudkan adalah suatu yang menjadi sasaran penelitian. Prestasi belajar adalah sasaran penelitian, maka prestasi belajar disebut gejala. Apabila gejala tersebut dapat diklasifikasikan, dikelompokkan ke dalam beberapa hal ataupun tingkat, maka gejala itu dikatakan sebagai variabel penelitian. Jadi, tidak semua gejala penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal atau tingkat. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel penelitian. Variabel ini dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu variabel dependen terpengaruh atau variabel independen mempengaruhi. Variabel dependen ialah variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Variabel independen ialah variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain. Selanjutnya, klasifikasi variabel. Klasifikasi variabel adalah bagaimana melaksanakan proses penggerombolan dengan mengacu pada karakteristik tertentu. Proses klasifikasi terdiri dari dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek, dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entry utama. Dalam mengelompokkan bahan pustaka, terdapat beberapa sistem klasifikasi yang bisa dipakai untuk mengklasifikasi bahan pustaka di perpustakaan, seperti klasifikasi artifisial, klasifikasi utility, dan klasifikasi fundamental. Klasifikasi fundamental merupakan sistem klasifikasi yang sering dijumpai dan digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil, dan DDC adalah termasuk dari sistem klasifikasi fundamental. Selanjutnya ada hubungan variabel. Ada dua macam hubungan antar variabel, yaitu hubungan korelasi dan hubungan sebab akibat. Hubungan korelasi adalah hubungan antara variabel secara timbal balik. Hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan yang kuat, baik positif maupun negatif. Batasan operasional variabel. Batasan operasional variabel digunakan untuk menghindari kesimpang siuran dalam membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, dibuat suatu batasan operasional antara lain, yaitu yang pertama, variabel bebas, independent variable, terdiri dari kualitas kerja, X1 atau lingkungan kerja X2. Dan yang kedua yaitu variabel terikat, dependent variable, terdiri dari kinerja karyawan atau Y. Kita perlu mempertimbangkan memilih variabel penelitian. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih variabel penelitian, yaitu 1. Relevansi dengan rumusan masalah, 2. Dukungan teori yang kuat, 3. Kemungkinan untuk diukur, 4. Ketersediaan data, dan 5. Kesesuaian dengan jenis dan desain penelitian. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan dari awal, yaitu mengidentifikasi variabel adalah langkah penting sebelum merumuskan masalah penelitian. Variabel bisa bersifat independen atau mempengaruhi, atau dependen, yaitu dipengaruhi. Klasifikasi variabel dilakukan secara sistematis dan hubungan antar variabel bisa berupa korelasi atau sebab akibat. Pemilihan variabel yang tepat sangat penting untuk validitas penelitian dengan mempertimbangkan relevansi teori dan data yang tersedia.